Tanjung Karang, siang itu sangat panas. Sudah 1 minggu, hujan belum juga turun. Memang, akhir-akhir ini, kota metropolitan tersebut dilanda kemarau, membuat orang-orang yang sedang berdagang dan sedang berbelanja di pasar tradisional semakin kepanasan saja. Apalagi yang memang kerja serabutan, atau istilahnya kerja kasar lah. Para pekerja kasar ini biasanya berkumpul di pasar tradisional, karena di sana banyak sekali pekerjaan yang membutuhkan tenaga, seperti menjadi kuli pikul atau berjualan kantong plastik pada orang-orang yang sedang berbelanja di pasar. Musim kemarau yang sudah melanda kota tersebut membuat orang-orang di sana semakin kesulitan saja. Setiap hari mereka mengeluh karena pasar sangat panas. Keringat mengguyur tubuh mereka. Bukan hanya di pasar tradisional saja, orang-orang yang kerja di terminal Raja Basa pun sangat mengeluh akan kondisi cuaca akhir-akhir ini. Dari mulai sopir, kondektur, dan pedagang asongan, mereka semua mengeluhkan cuaca yang sangat panas. Di antara para pekerja itu, ada satu orang yang tetap gigih dan tidak pernah mengeluh dalam bekerja. Namanya adalah Badrun. Dia berprofesi sebagai kondektur atau biasa dikenal dengan sebutan kenek. Badrun ini sudah bertahun-tahun menjadi kondektur di salah satu bis jurusan Raja Basa dan Bakauheni. Mobil bisnya itu seringkali berganti-ganti sopir. Nah, karena Badrun ini sering menjadi kondektur, lama-kelamaan dia akhirnya bisa nyetir. Tapi Badrun tidak pernah punya kesempatan untuk mendapatkan mobil bisnya sendiri. Belum ada bos yang percaya pada Badrun. Dia hanya dipercaya sebagai kondektur saja dari tahun ke tahun. Walaupun demikian, Badrun ini sangat bersyukur dengan pekerjaannya. Karena walaupun penghasilannya itu kecil, tapi rasanya cukup-cukup saja. Namun, masalah tiba-tiba saja datang pada Badrun. Ya, sopir bis yang biasa ditemani Badrun digantikan oleh orang lain. Sopir barunya itu bernama Surya. Perawakannya tinggi kurus, kumisnya baplang, wajahnya agak kehitam-hitaman. Dia ini sangat tidak adil dan galak. Salah sedikit saja, Badrun pasti dicaci maki. Kata-kata binatang keluar dari mulutnya Surya. Pernah suatu ketika, Badrun telat untuk naik bis karena memang lelaki itu sedang mencari muatan. Saat itu Surya pengen cepet-cepet keluar dari terminal karena takut disalip oleh bis lainnya. Dan di sisi lain, Badrun masih sibuk mencari penumpang di terminal. Akhirnya Surya terpaksa menunggu Badrun. Dan saat kendeknya itu datang, Surya langsung memarahi Badrun dengan cacian dan makian yang sangat tidak etis, apalagi di depan para penumpang. Badrun sangat malu. Untung saja kondektur itu tidak melawan karena dia masih menghargai Surya sebagai sopirnya. Badrun memang sangat sabar. Hari demi hari pun berlalu. Kesabaran Badrun semakin terkikis karena bukan hanya galak saja, Surya juga ternyata curang. Biasanya Badrun sehari mengantongi 100 sampai 110 ribu. Tapi semenjak disopiri oleh Surya, Badrun ini hanya diberi 50 ribu perak. Uang 50 ribu cukup untuk apa? Sedangkan Badrun ini bukanlah bujangan. Dia punya keluarga. Dia punya anak dan istri. 50 ribu tidak akan cukup. Apalagi Badrun ini harus nabung untuk bayar cicilan rumah. Saya nggak mau kalau segini, Pak. Biasanya juga 110 atau 120. Kenapa saya cuma dikasih 50 ribu? Bukannya muatan kita selalu banyak ya, Pak? Kata Badrun. Dia komplain pada Surya. Surya tidak mau tahu. Dia kekeh atau bersikeras, nggak mau ngasih lebih ke si Badrun. Terima aja, atau kau keluar dari bis ini, kata Surya. Badrun terdiam sejenak. Menerima ancaman itu, Badrun pikir 2 kali. Kalau dia tidak ngenek, lalu anak istrinya mau dikasih makan apa? Terpaksa, Badrun pun menerima uang itu dan melanjutkan pekerjaannya. Tapi
Semakin hari, Surya ini semakin ngelunjak. Jatahnya si Badrun dikikis perlahan dari 50.000 menjadi 48.000 sampai akhirnya Badrun hanya dapat 30.000 dalam sehari. Sangat sadis. Badrun pun kehabisan kesabaran. Dia menarik kerah baju Surya lalu menyeretnya keluar dari bis. Saat itu juga Badrun menghajar wajah Surya bertubi-tubi. Pukulan itu sangat telak ke wajah. Surya tidak bisa berkutik. Dia mengaduh kesakitan. Wajahnya berdarah. Ditambah si Surya ini suka pakai cincin akik. Makanya sekali pukul bisa langsung bonyok. Apalagi pukulannya bertubi-tubi seperti itu. Wajah Surya sudah tidak karuan. Sementara itu di terminal tidak ada yang berani memisahkan mereka. Karena orang-orang di terminal tahu kalau ada perkelahian bisa fatal. Dan urusannya bisa sama Satpol PP atau polisi. Mereka tidak mau ikut campur. Biarkan Satpol PP atau polisi yang melerai perkelahian itu. 15 menit kemudian setelah Surya pingsan, barulah Satpol PP bermunculan untuk melerai perkelahian tersebut. Tapi terlambat. Darah muncrat di mana-mana. Wajah Surya tak karuan. Matanya bengkak, pipinya biru, pelipisnya sobek, hidungnya keluar darah, apalagi mulutnya. Badrun benar-benar ngamuk. Dia tidak sudi harga dirinya diinjak-injak seperti itu. Setelah memukuli sopirnya, Badrun pun dibawa ke kantor polisi. Dia diinterogasi. Badrun menjawab pertanyaan polisi dengan sangat jujur. Dia melakukan hal itu karena merasa dicurangi oleh sopirnya tersebut. Makanya Badrun menghajar Surya. Setelah mendengarkan pendapat Badrun, tetap saja Badrun ini harus ditahan karena memang sudah melakukan kesalahan. Kurang lebih selama 2 minggu, Badrun mendekam di penjara hingga akhirnya dia pun dibebaskan karena ada sanak keluarga Badrun yang menebus lelaki itu. Badrun sangat berterima kasih pada keluarganya. Dan semenjak kena kasus tersebut, Badrun tidak lagi kerja sebagai kondektur. Dia memilih untuk banting setir menjadi calo di pelabuhan Bangkaweni. Dia diajak oleh kawannya untuk jadi calo di sana. Katanya sih penghasilannya lumayan, bisa sampai 90.000 sehari. Tapi lumayan lah daripada tidak ada kerjaan. Nah, Badrun pun setuju. Akhirnya dia berangkat ke Bangkaweni bersama temannya itu. Setibanya di pelabuhan Bangkaweni, para calo di sana bersaing. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan muatan atau penumpang. Para penumpang itu nantinya akan digiring ke mobil travel yang sudah terparkir tepat di depan pelabuhan. Tugas Badrun hanya menjemput penumpang dan membawa mereka ke mobil travel. Setelah itu, Badrun dapat upah. Upahnya tidak dipatok, segimana keikhlasan para driver saja. Dalam sehari, ternyata Badrun mampu mengumpulkan 120.000. Tapi kawasan Bangkaweni itu bukanlah kawasan bebas. Artinya, ada sebuah geng preman yang berkuasa di sana. Tidak sembarangan orang yang bisa masuk dan mencari uang secara bebas di kawasan Bangkaweni. Setiap orang yang mendulang rupiah di sana, terutama para pedagang, calo, dan driver, mereka harus setor pajak pada para preman. Ya, mereka menamakannya pajak, padahal itu adalah sebuah penindasan dan pemerasan. Tapi mau gimana lagi? Para preman di Bangkaweni ini sangat galak. Mereka tak segan-segan menyakiti orang yang melawan mereka. Sudah banyak kasusnya. Banyak sekali orang yang meninggal karena dipukuli oleh preman. Sebenarnya polisi sudah berusaha untuk menangkap mereka satu persatu. Tapi ibarat dicabut satu tumbuh 1000. Begitulah preman di pelabuhan Bangkaweni. Setiap ada yang ditangkap, pasti preman-preman lainnya tumbuh lagi. Jadi semua driver, calo, pedagang, mereka itu setor pada preman. Termasuk Badrun, si calo baru. Dari penghasilannya itu, Badrun harus menyetor sekitar Rp25.000 per hari pada preman. Katanya buat uang keamanan. Tapi itu jelas penindasan. Badrun nurut saja karena memang mereka itu mainnya keroyokan.
Badrun tidak mau terlibat masalah lagi. Preman yang terkenal di kawasan Bakauni itu bernama Ajat Codet. Ya, dinamakan codet karena memang di bagian pipi kanannya ada luka codetan. Konon katanya Ajat Codet ini sering bertarung dengan para preman lainnya yang menentang kekuasaannya. Sehingga dalam pertarungannya itu Ajat Codet terluka di bagian pipi dan disebutlah dia sebagai Codet. Codet ini perawakannya kekar, tubuhnya tinggi, wajahnya agak kebarat-baratan, putih, hidung mancung, dagu belah dua, dan rambut dicukur sesisir. Dia senang mengenakan celana jeans dan kaos hitam. Ajat Codet punya banyak sekali anak buah di pelabuhan Bangkauni. Kerajaan premannya sudah mengakar di mana-mana. Tak ada satu orang pun yang berani menentang Ajat Codet, termasuk si Badrun. Sebenarnya dia tidak berani pada Ajat Codet. Hingga pada suatu hari, keberuntungan memihak pada Badrun. Dia ditawari untuk narik mobil travel. Kebetulan Badrun ini sudah bisa nyetir. Dan ketika dia dites, Badrun pun lulus. Hingga akhirnya dia resmi menjadi sopir travel. Penghasilannya tentu akan lebih tinggi daripada jadi calo. Setiap hari, Badrun bolak-balik Tanjung Karang dan Bangkauni mengantarkan para penumpang. Penghasilannya setiap hari bisa sampai 500 sampai 700 ribu. Tentu dia harus store pada bosnya. Bukan hanya itu saja, pajak preman juga naik. Para preman itu tahu kalau Badrun sudah jadi sopir travel. Makanya mereka menaikkan pajak untuk Badrun. Awalnya Badrun setuju-setuju saja karena pajaknya tidak terlalu mahal, hanya 70.000 sehari. Namun, sore itu musibah menimpa Badrun. Saat dia sedang ngopi di pojokan pelabuhan, tiba-tiba saja komplotan codet menghampiri Badrun. Mereka meminta jatah yang lebih pada Badrun. Padahal tadi siang Badrun sudah ngasih jatah preman, tapi codet tidak terima. Mulai saat ini pajakmu naik. Wah, Badrun menggelengkan kepala. Aku tidak mau susah-susah kerja, kata Badrun dengan sangat tegas. Dia memberanikan diri. Berani kau ya? Ancam codet sambil merenggut kerah bajunya Badrun. Dengan paksa, codet merogoh uang dari dalam kantong bajunya Badrun. Badrun melawan. Dia meninju wajah codet dengan sangat keras. Lelaki itu pun mundur beberapa langkah. Ayo, keroyok dia. Dia menyuruh anak buahnya untuk mengeroyok Badrun. Dengan sigap, mereka pun mengeroyok Badrun sampai babak belur. Ada sekitar 6 orang yang mengeroyok Badrun. Mereka menghujamkan tinju, melesatkan tendangan pada tubuh dan wajahnya Badrun. Badrun mengaduh kesakitan, tapi dia tidak minta ampun. Pantang bagi Badrun untuk minta ampun pada preman. Dia sudah sangat tersakiti, apalagi haknya dirampas. Namun sore itu Badrun sama sekali tidak bisa melawan. Akhirnya dia terkapar tak berdaya di atas aspal. Komplotan codet pun pergi begitu saja. Badrun tidak pingsan, tapi dia tidak bisa bangkit. Tubuhnya lemas sekali, wajahnya memar, darah keluar dari hidung dan mulutnya. Napasnya ngos-ngosan. Dia menatap langit yang mulai gelap. Hingga jam 8 malam, akhirnya Badrun bisa bangkit. Langkahnya sempoyongan. Badrun masuk ke dalam mobil travelnya. Mobil itu tidak terisi penumpang karena tadi sore mobilnya Badrun itu ditutup. Tidak ada kabar sama sekali. Dan ternyata Badrun ini sedang dipukuli di pojokan pelabuhan. Badrun merebahkan dirinya di dalam mobil. Dia sangat kesakitan. Nasibnya malang sekali. Baru saja dia naik pangkat menjadi sopir, malah langsung dipalak oleh komplotan preman. Badrun tidak boleh tinggal diam. Dia ingin tetap melawan. Tapi bagaimana caranya? Nah, seketika saja Badrun terlintas pada temannya yang tinggal di Banten. Dulu saat Badrun kerja di Jakarta sebagai kuli konstruksi, dia pernah berteman dengan orang Banten. Orang Banten itu kebal akan senjata tajam. Dan kala itu Badrun ditawari. Kata temannya tersebut, kalau kau mau kesaktian, datanglah ke Banten. Buat jaga-jaga saja, biar tidak ada preman atau orang yang sembarangan ke kita. Tubuh kita ini harus diisi oleh hal-hal gaib.
kata orang Banten itu. Memang di Banten ini terkenal dengan kekebalan tubuh, debus, dan juga hal-hal mistis lainnya. Maka tak jarang banyak sekali orang yang datang dari luar daerah untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu kebatinan. Termasuk Badrun. Dia berniat untuk mendatangi kampung halaman temannya itu. Badrun masih ingat betul karena dulu dia pernah mengunjungi kampung tersebut. Singkat cerita, setibanya di kampung yang terletak di Banten, Badrun tidak bertemu dengan temannya. Tapi di kampung itu dia diarahkan pada seorang ahli spiritual bernama Abah Jarib. Dia memang ahli hikmat, ahli spiritual, dan banyak sekali orang-orang yang berkonsultasi, minta obat, minta penglaris, dan lain sebagainya. Badrun tidak bawa uang banyak. Kebetulan ahli spiritual yang didatangi oleh Badrun ini sangat ramah. Dia menolak pemberian dari Badrun dan ingin memberikan kanuragan itu secara cuma-cuma. Tapi ada syaratnya. Memangnya apa syaratnya, Bah? Tanya Badrun. Kau harus puasa selama 7 hari. Puasa mutih. Ketika buka, kau hanya boleh makan telur putih dan air putih, juga nasi putih. Selebihnya nggak boleh. Karena ini bukanlah puasa sembarangan, kata si Abah. Saya sanggup, Bah, ucap Badrun. Dan satu lagi, bacalah amalan ini setiap malam sebanyak 1000 kali. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Nanti kalau ilmu itu berhasil kau amalkan, maka kau akan dapat ajian Pancapraja. Ini bukan ajian sembarangan. Dengan ajian Pancapraja, lawan yang kau tinju bisa langsung tumbang. Bahkan kalau kau kesal, lawanmu itu bisa tewas, ucap si Abah. Yang benar, Bah, timpal Badrun. Iya, makanya kau harus serius ngamalinnya. Dan jangan lupa puasa, jangan sampai batal, kata si Abah. Badrun pun berterima kasih pada Abah tersebut. Setelah menerima amalan itu, Badrun pun pulang. Setiap malam dia tak kurang dan tak lebih membaca amalan itu sebanyak 1000 kali. Badrun sangat tekun. Bahkan setiap harinya dia selalu puasa. Selama dia menuntut ilmu itu, si Codet yang tak lain adalah ketua geng preman selalu menindasnya. Badrun sabar saja. Walaupun setiap hari dia dipukuli, Badrun selalu bersabar. Tunggu saja nanti, kalau Badrun sudah menguasai ajian Pancapraja, maka semua preman itu pasti tumbang. Setelah 7 hari puasa mutih dan mengamalkan amalan yang diberikan Abah, Badrun pun merasa ada yang aneh dalam dirinya. Tubuhnya itu terasa lebih enteng. Tangannya mudah digerakkan, tinjunya juga cepat. Kalau lari, Badrun ini sangat cepat. Bahkan kalau dia jogging saja, Badrun ini tampak sangat cepat. Mungkin saja ajian Pancapraja sudah dikuasai oleh Badrun. Karena penasaran, Badrun ini iseng. Siang itu, dia menghantamkan tinjunya pada tembok pelabuhan. Dan ajaibnya, tembok itu langsung bolong karena tinjuan Badrun. Bukan main. Badrun pun tersenyum tipis. Dia kini sudah menguasai ajian Pancapraja dan siap untuk menghajar preman. Malam itu sehabis maghrib, Badrun petang-peteng di depan mobilnya. Dia menunggu untuk dipalak. Sengaja Badrun menampakkan diri di hadapan para preman. Biasanya lelaki itu sembunyi-sembunyi. Tapi karena sudah menguasai ajian Pancapraja, Badrun sangat berani. Codet mendekati Badrun. Wajahnya garang. Dia ditemani oleh 10 orang anak buahnya. Mana setoran? Kata Codet sambil mengancam. Tapi Badrun diam saja. Dia tidak menanggapi dan juga tidak menoleh pada Codet. Kau budek ya? Mana setoran? Bentak Codet. Tapi Badrun diam saja. Wah, brengsek kau ini. Codet langsung menghajar wajah Badrun. Tapi Badrun tidak kesakitan sama sekali. Kini giliran Badrun yang menghantamkan tinjunya tepat pada dadanya Codet. Codet pun mental. Dadanya itu langsung remuk. Seketika saja Codet meninggal di tempat. Semua anak buahnya Codet kaget melihat tinjuan Badrun. Mereka pun menyerbu Badrun. Dan satu persatu Badrun menghajar mereka semua. Ada yang mati karena tinjuan, ada yang tulangnya patah, dan ada juga yang pingsan.
Mereka semua dibantai oleh Badrun. Hanya sedikit yang selamat. Kebanyakan dari mereka tewas terkena hantaman ajian Pancapraja milik Badrun. Dada mereka remuk dan kempis. Sekali tinjuan saja semuanya langsung patah. Memang hebat ajian Pancapraja ini, dan tidak sembarangan orang yang bisa memilikinya. Setelah kejadian itu, Badrun ditahan oleh polisi. Tapi kali ini Badrun dibebaskan karena menurut kesaksian warga di sana, Badrun adalah korban pemalakan dan juga menerima ancaman yang membahayakan nyawanya. Semenjak saat itulah tidak ada lagi preman yang berani memalak Badrun. Dia bebas dari pajak. Tapi travel lainnya tetap bayar pajak pada preman yang terus tumbuh di pelabuhan Bangkauni. Hanya Badrun lah yang ditakuti oleh para preman di sana. Tapi Badrun tidak mau jadi preman. Dia tetap mau cari uang dengan cara yang halal, tidak memeras, apalagi nyusahin orang lain. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.